Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, sangat senang menyapa dalam sapaan Gembala GKI 5 bersama saya Pendeta Ima Prantantina Simamora. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang sangat baik, kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan Tuhan. Berkati dalam renungan kami supaya kami boleh dibaharui untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini kita bertemu selama di bulan Agustus untuk mengingat akan kearifan lokal. Kalau minggu lalu di hari Kamis kita mengingat akan kearifan lokal dalam kesatuan dari Maluku. Saat ini kita akan bertemu dengan kearifan lokal dari Tatar Sunda. Tidak asing lagi bukan? Karena berapa kali saya mengungkapkan tentang kearifan lokal yang menjadi nilai hidup bagi orang-orang di Tatar Sunda, yaitu salih. Artinya saling. Salih asa, salih asu, salih asi. Atau dibalik-balik bisa juga salih asi, salih asa, salih asu. Saling mengasihi, salih asih. Saling mengasuh atau saling membangun adalah salih asuh. Salih asa, saling mencerdaskan. Dengan demikian di dalam kehidupan bagi orang Tatar Sunda tidak ada seorang pun yang akan tercerai-berai. Karena setiap orang diajak, dipanggil dan memiliki nilai kehidupan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tidak bisa membeda-bedakan. Atau karena dia kaya, maka karena saya miskin, saya menjadi lebih rendah. Atau lebih bisa didiskriminasikan. Karena saya perempuan, maka saya harus di rumah saja, tidak memiliki kepastian untuk belajar yang lebih tinggi sama dengan kaum pria. Tidak, saling mengasihi berarti diajak untuk saling memanusiakan sebagai sesama manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, begitu juga dengan saling asuh. Salih asuh, di mana mengajak untuk saling mengasuh, saling memperhatikan, dan saling membangun, supaya setiap orang akan merasakan di mana setiap orang memiliki saudara, yang di mana setiap orang tidak akan merasa sebagai sebatang kara. Nah, inilah yang menjadi keramahan di dalam Tatar Sunda, di mana setiap orang harus mengasihi dan saling mengasuh. Keramahan, kehangatan menjadi ciri khas di dalam budaya Tatar Sunda, dan senyum yang sangat manis budi. Dan jangan lupa ada saling asa, di mana harus saling mencerdaskan. Setiap orang punya kapasitas, memiliki hak yang sama untuk dunia pendidikan, untuk mengembangkan diri, untuk dalam pelatihan-pelatihan. Karena itu tidak boleh di dalam kehidupan orang-orang Sunda atau Tatar Sunda ada orang yang terbelakang karena tidak mampu. Mereka tidak bisa memperoleh pendidikan, kecuali memang mereka tidak mampu secara fisik atau tidak mampu secara IQ. Itu sesuatu yang berbeda. Tapi semua orang yang mampu, yang bisa, maka setiap orang harus bisa saling mengasah, saling mengajarkan, saling mendidik, supaya memang pertumbuhan dalam kehidupan ini terjadi, keharmonisan terjadi, kesatuan terjadi, dan kehidupan dalam lingkungan maka akan terjadi dan terbangun. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kesatuan, keharmonisan, kehangatan itu juga yang menjadi bagian yang dirindukan oleh Tuhan Yesus
bagi para murid-murid seperti yang digambarkan tadi di dalam kitab Yohanes. Bagaimana Tuhan Yesus mengharapkan kesatuan. Dan jangan lupa, Yesus juga berdoa agar setiap murid-murid itu juga bersatu. Dan kita diberikan satu perintah yang baru, yaitu agar setiap kita mengasihi. Kenapa kita harus mengasihi? Karena dengan kasih, kita tidak hanya merasakan keindahan, merasa disayang, tetapi bukankah kasih itu melampaui segala akal budi kita untuk bisa meredamkan dendam, bahkan membasuh luka-luka hati kita, bahkan membuat kita menjadi tenang dan bisa tidur dengan nyenyak. Dengan mengasihi berarti kita seperti Yesus, karena dikatakan di firman Tuhan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku jikalau kamu saling mengasihi. Ternyata kasih adalah nilai, kasih adalah identitas, dan kasih adalah jejak-jejak yang Tuhan berikan dan Tuhan sebar. Kasih adalah dasar dari pelayanan Tuhan dalam mengajar, memberikan mujizat, menyelamatkan, mengampuni dosa. Dasarnya adalah kasih. Bila kita mengaku sebagai kita murid-murid Yesus, maka kasih adalah dasar dari segala hal yang kita pikirkan tentang Yesus, dari segala hal yang kita rasakan tentang Yesus, dari segala hal yang kita banggakan dari Yesus Kristus. Dan kasih adalah bagian yang juga dirindukan oleh kehidupan ini. Banyak orang bisa memiliki banyak harta benda, banyak kekayaan, banyak kebanggaan, tapi tanpa kasih mereka akan menjadi orang-orang yang kosong. Siapa yang akan mengisi mereka? Yaitu kita. Seperti Yesus mengisi hati perempuan Samaria, mengisi hati Zakheus, pemungut cukai, mengisi hati seorang ibu Maria, mengisi hati orang-orang yang lapar ketika mengikuti Yesus di gunung, mengisi hati para murid-murid ketika ketakutan menghadapi badai, mengisi hati orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang sahabatnya, mengisi hati banyak orang, termasuk kita juga, bukan? Seringkali kita merasa kosong, merasa bermasalah, merasa stres. Karena apa? Karena kita merindukan kasih Tuhan. Di dalam dunia kita saat ini banyak orang yang merindukan kasih itu, merasakan kehangatan yang tidak diperoleh dalam keluarga, di dalam pasangan, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Siapa yang akan mengisinya? Yaitu kita. Seperti Yesus berharap kepada kita agar setiap kita sebagai murid-murid Yesus bukan hanya bangga, tetapi bisa mengasihi. Dengan mengasihi, kita akan menyelamatkan kehidupan, mengharmoniskan kehidupan, dan saling membangun serta menyelamatkan banyak orang, bahkan juga alam semesta. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk segala anugerah penyertaan. Tuhan berkati mereka yang sedang sakit dan juga pemulihan. Untuk Ibu Variana, Bapak Sutanto Arto, Ibu Titi Niniati, Ibu Trisna Ningsi, Ibu Heni Cahya, Bapak Tony Talar, Ibu Yosefin, Tuhan berkati dengan penyertaan hikmat dari Tuhan dan kasih sayang Tuhan. Juga Oma Opa kami, Oma Sylvia Intan, Oma Heni Cahya, Oma Theo, Oma Sayan, Oma Budi, Opa Effendi, Tuhan berikan kekuatan dan juga berkat Tuhan. Kami mengingat mereka yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus. Kau berkati Saudara Setia Karsa Mulia, Gwen Ashley Gunawan, Jeffrey Adrik Avaratu, Dameria Agustianawati Nasution, Lordi William Joshua Karana, Ruth Oktaviani Pangaribuan, Fevel Asel Hayer, Jimmy Sito, Pipin Aditya, Siswa Tejono, Everdeen Christine Dale, Gloria Emmanuel Rachel, Lisa Agustina Maurinello. Tuhan berkati semua hikmat dari Tuhan, kekuatan Tuhan untuk hari-hari berikutnya dalam kepekaan, rengkuhan cinta kasih Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk kesatuan hati dalam kehidupan jemaat-Mu GKI Delima. Kami berdoa untuk mereka yang menjadi korban kekerasan, menjadi korban dalam kesewenang-wenangan, ketidakadilan. Tuhan berkati agar kami boleh menjadi sahabat bagi mereka ya Bapa.
Kami juga berdoa ya Bapa untuk keluarga-keluarga yang merindukan pasangan hidup, dan khususnya juga kehadiran anak-anak di tengah kehidupan mereka. Beri hikmah, kekuatan, dan kasih sayang Tuhan. Ya Allah yang luar biasa, inilah doa kami yang kami haturkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama